Meskipun hutan Bukit Soeharto udah ditetepin jadi calon IKN atau Ibu Kota Negara oleh Bapak Jokowi, cerita mistis dari tempat itu jelas udah jadi rahasia umum yang selalu nempel dari cerita-cerita orang. Secara kan hutan itu punya sejarah panjang, dari zaman penjajahan Jepang yang main buang pekerja mayat Romusa, sampai juga dijadiin salah satu tempat untuk pembuangan mayat-mayat Operasi Petrus. Dan kejadian mistis ini juga dialami oleh salah seorang pria yang pernah bekerja di sana, Bu. Gimana cerita yang dialamin sama orang ini? Ikuti terus video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo, terima kasih sudah kembali. Nah, mengapa Taman Hutan Raya atau disingkat dengan Tahura, kita nyebutnya Tahura aja biar gampang ya, Bu. Tahura Bukit Soeharto itu punya embel-embel Soeharto. Jadi gini, Bu, Tahura itu ada di Kecamatan Semboja di Kabupaten Kutai Kartanegara yang letaknya ada di Kalimantan Timur. Lokasi hutan yang punya luas sekitar 65.850 hektar ini ada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Negara dan Kabupaten Penajem Pasir Utara. Lokasinya bisa ditempuh dengan menggunakan jalan darat, Bu. Ya sekitar 1,5 jam lah dari Samarinda dan sekitar 45 menit itu dari Balikpapan. Nah, sebagian kawasan ini juga udah bisa dilewati melalui ruas tol Balikpapan Samarinda, Bu. Tol yang bernilai 6,2 triliun itu punya panjang 24 km yang ada di dalam Tahura Bukit Soeharto yang merupakan wilayah konservasi. Nah, kembali kenapa ada embel-embel nama Soeharto? Jadi ceritanya Presiden Republik Indonesia yang kedua ini pernah berkunjung ke sana itu menggunakan jalur darat, Bu. Yaitu dari Balikpapan ke Samarinda melalui bukit tersebut. Nah, kedatangan Soeharto ini muncullah instruksi pada Departemen Kehutanan untuk melibatkan seluruh pemegang hak dalam melakukan pelestarian, Bu. Sejak itulah Tahura itu dinamakan sebagai Bukit Soeharto. Bahkan tokoh dunia Ratu Beatrix dari Belanda itu pernah berkunjung ke sana loh, Bu. Dia itu merasa kagum loh atas hasil konservasi yang dilakukan oleh Indonesia. Itu sekitar kejadiannya tahun 1990-an. Jadi menurut Ratu Beatrix, Tahura itu termasuk beranda atau contoh keberhasilan Indonesia dalam melakukan pelestarian lingkungan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, di luar fungsi dan kegunaan dari Tahura, nyatanya Bukit Soeharto dipenuhi cerita mistis dan horor. Seperti yang dialamin sama seorang pria yang punya akun Twitter itu @bri. Bri ini cerita tentang pengalamannya saat dia ditugaskan atau dinas di Kalimantan Timur itu. Ya, kejadiannya itu sekitar 2013, Bu. Saat itu instansinya itu meminta dia untuk dinas ke Samarinda. Karena pada saat itu dia nggak dapat tiket dari Jakarta ke Samarinda, makanya dia putuskan untuk ke Balikpapan. Sebab yang available tiket saat itu adalah ke Balikpapan. Dan dari Balikpapan baru dia lanjutkan melalui darat ke Samarinda. Cukup lumayan juga sih perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda yang melalui darat itu makan waktu sekitar 3 jam. Dan itu jelas melewati Bukit Soeharto. Buat Bang Bri sendiri sebenarnya Bukit Soeharto ini punya pemandangan dan kesejukannya sendiri itu dia bilang hampir sama dengan apa yang ada di ujung Kulon, Banten. Ya gimana enggak, sebab hutan raya yang dikelola oleh pemerintah ini dipenuhi sama pepohonan-pepohonan yang rindang, kata Bang Bri. Tapi ketika dia melintasi Bukit Soeharto ini, perasaannya memang rada beda katanya. Bang Bri sendiri bilang kalau auranya itu ingin mengungkapkan tentang duka, luka, kelam, dan sebagainya. Nah, as for your info nih, Bo, bahwa Bang Bri ini memang peka terhadap hal-hal seperti itu. Dia memang dikasih bakat untuk merasakan hal-hal yang gaib seperti itu, Bo. Ya seperti aura-aura sosok tak kasat mata lah gitu. Ya itu terbukti dari teman-temannya bilang kalau Bri ini memang punya kemampuan itu. Walaupun dia sendiri bilang enggak punya dan dia enggak nyadarin itu. Ya tiba-tiba memang punya aja gitu. Pasalnya dia itu nampik atau nolak, diklaim kalau dia itu diikuti oleh makhluk tak kasat mata. Tapi sayangnya, Bu,
ketika dia sampai di Samarinda, perasaan ganjilnya itu semakin kuat gitu. Dan ini jadi nyata. Ketika tiba di hotel nih, kemudian dia check-in, ternyata dia dapat kamar itu yang twin bed. Dan kamarnya sendiri menghadap ke pelabuhan. Nah, dia nggak nyaman dong dengan hal seperti itu. Dia mintalah nih pihak hotel untuk ganti kamar deh. Kayaknya nggak enak banget sih, suasananya langsung ke pelabuhan gitu. Lebih-lebih dia itu kan sendiri. Jadi twin bed itu kesannya kayak gimana gitu, kayak mubazir lah. Tapi pihak hotel mengatakan bahwa kamar yang single itu sudah penuh. Adapun satu itu sedang dalam perbaikan katanya. Ya mau nggak mau si Bri ini tetap terima. Ya sudahlah. Tapi ya aneh aja kata Bri, soalnya sendiri tapi dapatnya 2 kasur. Dan Bri bilang, ya sudahlah, mau gimana lagi. Akhirnya mau nggak mau Bri harus nempatin kamar itu. Horornya gini, saat dia lagi di kamar mandi, sayup-sayup atau samar-samar dia dengar orang minta tolong katanya, Bu. Tolong antar kami pulang. Tolong antar kami pulang. Begitu rintihannya. Malah nggak cuma satu, ada satu lagi. Bahasanya lirih gitu. Tolong antar kami pulang. Jadi 2 bahasanya, Bu. Bri berpikir positif. Mungkin itu dari kamar sebelah kali ya. Akhirnya dia terusin lagi di kamar mandi ini. Ya bersih-bersih gitu deh. Namanya dari perjalanan jauh kan. Udah tuh akhirnya malam itu ya udah dicuekin aja suara-suara samar-samar seperti itu. Karena suaranya samar nggak jelas. Nah besoknya dia bangun ya normal. Akhirnya dia punya agenda bahwa dia harus melakukan eksplorasi kota. Ya semacam kayak lihat-lihat daerah situ lah. Mengingat dia itu kan baru pertama kali ke Samarinda. Nah selesai dia mengeksplorasi ke sana ke sini di kota Samarinda, akhirnya dia pulang agak larut malam nih, sekitar jam 10 lah. Ya udah dia kembali lagi ke kamarnya, mandi lagi. Tapi suara itu kedengeran lagi, Bu. Suara minta tolong. Tolong aku, kembalikan aku. Sama ada 2 juga suaranya. Tolong aku, kembalikan aku. Yang satunya ini agak merintih katanya. Tapi kali ini suaranya agak jelas, Bu, dibanding malam kemarin. Dan kali ini dia kenapa yakin gitu kalau suara itu berasal dari kamarnya. Tapi kembali Bri ini coba buat nepis gitu hal-hal kayak begitu. Mungkin perasaan gua aja atau memang sebenarnya itu dari kamar lain gitu. Hingga akhirnya dia udah nih coba positive thinking aja, dia doa-doa, ya udah akhirnya dia tidur tuh. Nah, di dalam tidurnya dia ini ngimpi didatengin 2 orang pria. Yang satunya itu pria dengan cucuran darah dan dengan muka yang rusak, serta lehernya itu nyaris putus katanya. Umurnya tuh kira-kira sekitar 45 sampai 50 tahun lah. Dia pakai baju biru dengan setelan jeans biru juga. Sedangkan pria yang satunya itu sudah tanpa kepala, Po. Pakai celana panjang warnanya hitam dan kaosnya abu-abu. Dengan perkataan yang sama, tolong antar kami pulang. Sontak aja kaget dong Bri, dia bangun dah langsung. Sampai keringetan, sampai napasnya nih kayak tersengal-sengal gitu, Bu. Terus sadar kalau itu cuma mimpi, akhirnya Bri ini balik lagi tidur. Tapi kali ini ngeringkuk miring. Tadinya kan tuh celentang dia tidur. Nah ketika dia ngeringkuk miring, itu kan ada kaca tuh di samping tembok. Nah secara nggak sengaja dia itu kan harus berhadapan kan ngeliat kaca kan. Ternyata, Bu, di kaca itu terpampanglah apa yang tadi dia mimpi. 2 sosok itu duduk di kasurnya sambil tetap ngomong, tolong antar kami pulang. Dan lantas dia spontan dia bangun dan nengok ke sisi kasur. Ternyata nggak ada dianya. Ternyata makhluk itu nggak ada. Akhirnya dia berpikir bahwa apa halu ya? Apa cuman imajinasi aja ya karena kebawa dari mimpi. Akhirnya dia ke balkon nih keluar. Nah setelah dia di balkon, dia nenangin diri, dia telepon deh nih temennya. Dia cerita dah tuh akhirnya tuh, bro gue tadi ngimpi nih, mimpinya serem banget, gue didatengin sama 2 makhluk. Dan kemudian ketika gue bangun, makhluk itu ada di samping gue. Tapi setelah gue melek lagi, gue berdiri, itu udah gak ada, bro. Nah akhirnya temennya bilang bahwa Bri ini kan punya kemampuan untuk melihat, punya kemampuan untuk merasa. Ya tolong aja mereka, kali memang mereka butuh pertolongannya Bri gitu, justru kata temennya. Ya dilematis lah Brinya jadinya.
Akhirnya nih Bo, singkat cerita, setelah pekerjaannya selesai itu Bri buru-buru deh tuh mutusin buat pulang lah ke Jakarta lah, buru-buru deh. Karena makhluk ini ganggu banget gitu loh. Ya, akhirnya dia pesan travel tuh untuk melakukan perjalanan ke Balikpapan. Ya, karena kan tiket PP-nya memang dari Balikpapan kan, dikemas dah tuh barang-barangnya dah tuh. Untungnya pada hari itu tiket masih tersisa. Untuk bis travel itu berangkat sekitar jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Di sana kan masuk bagian Indonesia Tengah ya Bu. Nah, tanpa mengindahkan saran dari temannya untuk mengantarkan makhluk itu pulang, Bri tetap putuskan untuk balik ke Jakarta. Akhirnya Bri berangkatlah menggunakan bis travel tersebut. Dan dalam perjalanan itu ternyata ada satu penumpang lagi nih, seorang pria berumuran 30 tahunan lah. Nah, ketika sudah setengah perjalanan menuju Balikpapan, tiba-tiba pria yang umur 30 tahunan ini, yang cuma satu-satunya ini, minta turun secara tiba-tiba Bu. Bingung dong, dia stop nih mobilnya. Pak, saya berhenti di sini aja, gitu katanya si pria ini. Berhentilah bis travel ini nih. Kemudian setelah bisnya menepi, sebelum dia turun, dia berbisik nih sama si Bri nih. Mas, kalau bisa jangan nengok ke belakang. Sambil dengan muka kelihatan ketakutan gitu tuh Bo. Nah, Bri bingung, ya pasti ada yang janggal nih. Batin Bri begini nih. Nah, tapinya Bri coba buat ngangguk aja. Dia coba buat tenang. Walaupun memang sebenarnya dia takut banget gitu loh. Dan memang dia nggak berani nengok ke belakang. Nggak lama setelah penumpang itu turun, nah si supir meneruskan nih perjalanan. Berarti kan sekarang tinggal si supir dan si Bri doang nih. Terus aja nih mobil jalan hingga sampailah mereka melewati Bukit Soeharto. Ya gimana kabarnya suasana malam di Bukit Soeharto? Siang aja kan gelap, sebabnya kan banyak pohonan sana yang lebat. Tiba-tiba Bri dengar nih ada napas di belakang kupingnya, kayak ada angin orang napas gitu kan, berasa ya kalau seperti itu ya. Ya kemudian Bri mulai takut nih. Dia lihat supir, ternyata supirnya juga kelihatan kayak panik gitu, entah kenapa gitu. Nah akhirnya dia ingat nih tentang dua makhluk itu. Bri berpikir bahwa oh ini mungkin ada hubungannya nih. Dari situ dia mulai panik, mulai pucat mukanya Bu. Saking ketakutannya, tangannya ini megang pundak supir, terus diremes tuh pundak supir. Nah sang supir ini seakan-akan kayak tahu gitu. Dia nggak nengok ke Bri, dia tahu kalau pundaknya itu diremes sama si Bri. Sambil komat kamit mulutnya, mobil makin dikencengin aja itu jalannya. Wuss. Nah epiknya ketika si Bri ini mendengar suara batuk di belakangnya. Di saat itulah sang supir memberhentikan mobilnya. Kemudian dua-duanya ini si supir sama Bri turun barengan dari mobil. Udah tuh mereka akhirnya nyari tempat yang aman tuh, ngejauh sedikit tuh dari mobil tuh. Setelah beberapa saat mereka istirahat, si Bri nanya, "Pak, Bapak kenapa?" Akhirnya ngaku lah nih supir. Sebenarnya supir ini udah ngelihat makhluk itu sejak dari mereka naik. Begitu pengakuannya Pak supir. Dan Bri langsung sadar. Akhirnya dia berusaha buat nelpon temennya dan mengatakan kalau dia diikuti sama makhluk itu. Nah setelah dia menelpon temennya, itu mobil terlihat pintunya tuh terbuka, pintu penumpang. Kemudian keluarlah dua makhluk itu nyebrang jalan Bo. Ini supir juga ngeliat ternyata. Setelah nyebrang, kemudian masuk ke hutan dan hilang. Setelah dirasa cukup aman, akhirnya mereka masuk kembali ke mobil dan meneruskan perjalanan. Nah akhirnya di dalam perjalanan si supir nih cerita bahwa hal seperti itu sebenarnya bukan pertama kali yang dialami. Sering, cuman tetap ketakutan adalah ketakutan. Dan si supir ini kemudian mengaitkan cerita kedua orang itu. Katanya tahun lalu Mas, ada sebuah pembunuhan yang terjadi di Bukit Soeharto. Jadi ceritanya ada dua orang yang naik mobil, supir dan penumpangnya katanya sama kayak mereka, tapi ini kendaraan pribadi. Itu dibegal atau dirampok. Salah satunya itu kepalanya dipenggal katanya. Dan kebetulan juga orang ini itu yang menginap di hotelnya si Mas Bri, katanya begitu. Mungkin ya itu ya di kamarnya Mas Bri kali mungkin ya dia. Nah ternyata supir yang sama Mas Bri ini sebenarnya sama dengan Mas Bri tentang merasakan aura-aura negatif atau keberadaan makhluk itulah. Dan si supir itu bilang sepertinya kedua orang itu masih punya urusan di Samarinda. Dan sekarang sepertinya mereka udah selesai. Terus mereka berniat untuk kembali ke tempat kejadian pembunuhan. Mungkin buat nyelesain urusan berikutnya kali.
Entahlah gitu, kata si supir. Nah, bahwa sesuatu yang horor atau sesuatu yang menyeramkan itu kan kembali kepada kita masing-masing ya. Ketika sesuatu kita sikapi dengan cara yang sangat ketakutan, maka bisa jadi kan jadi horor. Tetapi ketika kita menyikapinya dengan tenang dan bertawakal serta berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kemungkinan semuanya itu ya nggak terlalu serem. Walaupun memang sisi keterbatasan manusia mengetahui sesuatu itu kan ada berdasarkan dua hal. Yang satu keyakinan, yang kedua praduga kan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian punya cerita sendiri tentang hal-hal yang mistis yang kalian rasakan? Boleh komentar di bawah. Sampai di sini dulu cerita aneh kali ini. Masih banyak cerita-cerita aneh yang mau kita kasih ke kalian. Jadi terus ikuti channel ini. Like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.